Hai buat para penggemar batik Nusantara, jangan lupa selalu gunakan produk batik ikan neon tetra dari Rima Batik. Yuk, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami di nomor 081 28 73 83 883 atau kepoin di Instagram Rima Batik Official untuk mendapatkan produk spesial dari Rima Batik. Rima Batik, batik kekinian warga Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada kurangnya makin ya. Beli kedondong di kota Garut. Senyum dong, jangan cemberut. Orang salah harus dihukum agar adil untuk semua kaum. Kalau saya bilang assalamualaikum, jawab salam saya sambil tersenyum. Pahalanya 2 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau ibu udah senyum kita ya Bu ya, di sini banyak yang pakai batik tapi kayaknya cuman satu yang dipakai ya. Di sini banyak mama cantik tapi istri saya yang paling aduhai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ibu-ibu sekalian, maulid dikaitkan dengan wanita pengusaha muslimah dalam meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya udah tahu semua tuh ya arahnya kemana, ya kan? Jadi maulid itu bukan sekedar lahirnya seorang sang makhluk Allah yang diberi nama Ahmad atau Muhammad ya, tapi bagaimana kehidupan dan perkembangan perekonomian bangsa atau negeri pada saat itu ya Mekah dan sekitarnya itu dahsyat sekali. Dimulai dari budaya masyarakat bangsa Arab yang memang tradisinya mereka menjajakan hasil pertanian dan perdagangan mereka ya, tukar perdagangan, barang perdagangan ya, dengan negeri-negeri terdekat dari semenanjung Arab ya. Makanya ada satu surat diabadikan tradisi mereka yang kita kenal dan kita hafal, yaitu tradisi yang menjelaskan dalam surat Quraisy ya, ila fi Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, kebiasaan mereka, budaya mereka yaitu mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jadi musim panas, musim dingin ya, mereka mengadakan perjalanan dagangan ke negeri Syam ya. Kalau negeri Syam sekarang itu masuk Palestina, Irak, Yordania, apa lagi? Yordania, Libanon ya, itu masuk Syam. Dan mereka itu setahun 2 kali, asyida wasai, pada waktu musim dingin, musim panas. Perekonomian itu berjalan terus seperti itu. Mulai terhambatnya ketika ada ancaman menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa ancaman? Karena memang ada orang-orang atau bangsa penjajah yang namanya Romawi pada saat itu nggak senang dengan kehidupan perdagangan perekonomian orang-orang Mekah ya. Yang tokoh paling terkemukannya adalah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib ya. Makanya mereka berencana pengaruh besar Abdul Muthalib itu ada pada seonggok bangunan yang mereka anggap megah ya, yaitu Ka'bah ya. Makanya mereka ingin buat Ka'bah tandingan supaya banyak orang tidak ke Mekah. Mana? Ke Yaman. Jadi Yaman ini adalah itu daerah di mana
dikendalikan oleh Raja Habasyah atau Ethiopia, ya, yang Nabi pernah juga hijrah ke Habasyah. Ya, seorang raja namanya Najasyi. Dia punya gubernur, ya, gubernur di Yaman. Siapa namanya, Bu? Kenal nggak, Bu, dalam sejarah gubernurnya Najasyi yang bawa tentara bergajah? Abraha, ya. Jadi Abraha ini pengen menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, dan dia sudah siap-siap membuat bangunan Ka'bah di Yaman supaya orang-orang Arab itu mengumpulnya di Yaman, nggak lagi di Mekah gitu. Karena pengaruh ekonominya juga kalau lagi haji itu luar biasa. Ya, itulah sejarah. Nah, ketika mereka ingin menyerang Ka'bah dengan strategi yang cukup lama direncanakan, inilah yang mulai mengganggu perekonomian di Mekah. Subhanallah, ya, Allah punya rencana lain kan. Akhirnya mereka dihentikan niat buruk mereka dengan diturunkannya burung ababil, dikirim dari neraka membawa apa? Batu-batu panas dari neraka. Begitu ceritanya, Bu, ya. Udah tahu kan? Jadi nggak usah diperpanjang lagi tuh. Singkat cerita, mereka dimusnahkan. Ya, ceritanya diabadikan Allah dalam surat Al-Fil atau Al-Taro. Ya, Al-Fil atau Al-Taro. Nah, inilah sebuah sejarah yang memang sangat erat kaitannya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada saat itu, ya, hidup kembali perekonomian perjalanan dari Mekah ke negeri Syam. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 tahun, sempat diajak sama pamannya Abu Thalib ikut. Ya, sampai ada seorang Nasrani pendeta melihat Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi masih 6 tahun, dia mengatakan, pada anak ini ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Kata si pendeta, si rahib Nasrani atau pendeta Nasrani. Itu ceritanya begini. Terus sampai dewasa, umur 10 tahun, 12 tahun, sudah mulai beliau berbisnis, ya, berbisnis. Di antaranya beliau mengambil barang dagangannya itu dari seorang peka. Jadi ada peka atau janda, ya, janda kaya bernama Siti Khadijah. Ya, tapi ibu masih ada suami kan? Sering ada. Jadi ada janda kaya yang bernama Khadijah. Ya, dia bekerja, bahkan siap jadi pekerjanya. Ya, mungkin apa sih istilahnya kalau sekarang? Bukan, kalau di bawah distributor itu apa? Supplier. Ya, suppliernya barang dagangan Siti Khadijah. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi apa? Jadi kaitannya di situ. Di mana keberhasilan Nabi Muhammad SAW? Kunci keberhasilannya cuma satu, Bu. Ya, kunci keberhasilannya cuma satu. Apa? Disiplin. Disiplin mentalnya, disiplin karakternya, disiplin mekanisme manajemennya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang harus diteladani oleh ibu-ibu muslimah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, IPMI. Ya, ini IPMI bukan UMKM kan? Bukan, pengusaha. Ya, di atas UMKM lah, ya. Jadi nanti bisa jangan sampai kalah sama UMKM. UMKM tahun depan naik kelas, akan dikasih modal oleh pemerintah. Ya, jadi yang penting kalau ibu kontribusinya pajak. Pajaknya pada pemerintah. Pemerintah dari daulah itu diberikan pada permodalan UMKM. Itu diantaranya, ya, atau kur tanpa bunga, ya, bisa begitu. Atau Basnas zakat produktif, ya, zakat produktif itu dikembangkan oleh Basnas. Ya, karena Basnas sekarang sudah mengembangkan las-lasnya ke beberapa instansi pemerintah pusat, ya, misalnya imigrasi, ada las di UI, RSP sudah punya las di bawah Basnas. Artinya apa? Artinya ini bisa kolaborasi
antara pemerintah, lembaga, stakeholder seperti IPB juga untuk kita naikkan kelas dari UMKM ini. Ya, yang sekarang ada 5.000 wirausaha barunya, startup 5.000. Nah, dari 5.000 ini uniknya 70% perempuan. Gitu, karena kita menyediakan khusus yang namanya perempuan pengusaha. Sudah 1.000 perempuan pengusaha. Dan ini diutamakan perempuan pengusaha yaitu dari PK, perempuan kepala keluarga. Ya, orang Bojong Sari bilang janda. Gitu. Jadi perempuan pengusaha perempuan kepala keluarga. Jadi dia sendiri single fighter. Nah, dialah yang menjadi peserta dari dari perempuan pengusaha. Ini akan ditingkatkan, ya, permodalan atau segala macam. Nah, ini perekonomian tentunya ada karakter-karakter tadi kuncinya disiplin. Nah, diantaranya sifat-sifat Rasulullah SAW yang merupakan kata kunci dari keberhasilan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW juga adalah kejujuran. Ya, makanya dikenal dengan as-sidik, ya, sifat sidik. Nah, sidik amanah menjalankan bahwa ini adalah bagian dari perputaran harta ataupun kekayaan rakyat. Amanah. Ya, fatona harus cerdas. Cerdas ini bagaimana memutar modal yang kayak begini. Ini bagaimana usaha kita yang seperti ini kan. Kalau batik kan hanya dikenal di Jawa, ya, selama ini gitu. Bagaimana di Depok biar terkenal batiknya, ada batik batik Rima, ada batik Sukma, ada banyak tuh pengrajin batik di kita. Ya, nah ini perlu dikembangkan. Nah, inilah beberapa hal pelajaran hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Maulid kelahiran Nabi Muhammad ini juga merupakan kelahiran perkembangan atau memajukan perekonomian di Kota Depok. Insya Allah mudah-mudahan IPB dan motor penggerak, ya, motor penggerak perekonomian yang ada di Kota Depok dan sekitarnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu tetap menjaga kota kita menjadi kondusif. Ya. Ini tahun politik, ya, pemilihan kepala daerah ini dalam rangka mengangkat martabat kepemimpinan, martabat demokrasi. Jangan dirusak martabat demokrasi kepemimpinan ini dengan sikap-sikap perilaku yang mendatangkan kemudorotan, ya, kebencian. Jadi hindari ujaran kebencian, hindari ujaran permusuhan, ya, tetap jaga silaturahim, ya. Insya Allah dengan ini kita akan mendapatkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempunyai rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.